Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Yanti, NIM 21690100812. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, belajar adalah suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri perilaku belajar. Pertama, perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Maksudnya adalah ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya mereka akan merasakan terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah. Yang kedua, perubahan dalam belajar. Belajar bersifat kontinu dan fungsional. Maksudnya, sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Misalnya seseorang yang sedang belajar menulis, terjadi perubahan dari tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perubahan belajar itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha. Yang keempat, perubahan bersifat permanen. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Hal ini berartikan bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seseorang dalam memainkan gitar setelah belajar bermain. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan untuk terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan seluruhnya tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya mereka akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap dan keterampilan pengarahan dan sebagainya. Materi yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam individu yang sedang belajar, yang meliputi faktor jasmani dan psikolog. Contohnya, faktor yang berasal dari diri anak. Yang pertama, faktor fisiologi, yaitu faktor yang meliputi jasmani anak, apakah anak sehat atau tidak sehat. Yang kedua, faktor fisiologi, yaitu faktor yang meliputi rohani yang mendorong aktivitas belajar anak. Hal ini berpengaruh pada taraf intelijensi, motivasi belajar, sosial ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah yang berasal dari luar individu, yang meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar
diri anak. Faktor non-sosial yang meliputi keadaan udara, waktu pagi, siang, dan sore, tempat dan alat-alat yang dipakai dalam pembelajaran. Faktor sosial yang meliputi pendidik, metode pengajaran, lingkungan sosial sekolah seperti guru, staf, dan teman-teman sekelasnya yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Lingkungan, masyarakat tetangga, juga teman-teman bermain yang di sekitar perkampungan siswa tersebut juga mempengaruhi belajar siswa. Yang paling berpengaruh dalam belajar siswa adalah lingkungan keluarga. Yang selanjutnya faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Materi selanjutnya yaitu macam-macam motivasi belajar. Yang pertama, intrinsik. Contoh intrinsik yaitu siswa yang belajar karena memang dia ingin mendapatkan pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar dapat mengubah tingkah laku, bukan untuk tujuan yang lain. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari dalam diri dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya yang baik. Yang kedua, ekstrinsik. Misalnya, seseorang belajar karena tahu besok akan ada ulangan dengan harapan mendapatkan nilai yang baik sehingga akan dipuji oleh guru atau temannya, atau bisa jadi seseorang rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya. Materi selanjutnya itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Materi selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu metode yang merujuk pada cara yang akan digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun macam-macam metode ceramah, yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang pembelajarannya yang paling umum dan fenomenal sejak dahulu, sehingga terkenalnya banyak sekali pendidik yang menggunakannya. Selain pendidik harus memiliki kemampuan manajemen kelas yang mampu. Metode ceramah baru digabung dengan metode tanya jawab. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak dapat merasa jenuh. Selain itu, dari metode tanya jawab, pengajar dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang baru saja disampaikan. Yang kedua, metode latihan atau training. Jenis metode pembelajaran latihan atau training ini memiliki tujuan untuk menanamkan kebiasaan tertentu yang bersifat baik kepada peserta didik. Adapun tujuan dari metode ini adalah agar mereka memiliki kebiasaan dalam hal baik, terutama yang berhubungan dengan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Materi selanjutnya, peran guru dalam aktivitas belajar. Yang pertama, guru sebagai motivator. Sebagai guru, proses kegiatan belajar mengajar akan berhasil jika murid-murid di dalamnya memiliki motivasi yang tinggi. Guru memiliki peran yang penting untuk menumbuhkan motivasi serta semangat di dalam diri siswa dalam belajar. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan yang mana berdasar pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kelancaran perjalanan tersebut. Perjalanan ini tidak hanya soal fisik, namun juga perjalanan mental, kreativitas, moral, emosional, dan spiritual yang lebih kompleks dan dalam. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.